Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita kembali ketemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Untuk hari ini kita bahas mengenai masalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya yaitu menyangkut faktor pengawasan langsung. Jadi dalam penggunaan suatu biaya di dalam pekerjaan proyek, tentunya mengenai masalah biaya itu tentunya harus ada pengawasan langsung. Mengapa demikian? Karena dipahami bahwa masalah biaya atau masalah uang tentunya rawan apabila kita tidak mengawasi secara langsung. Ya, banyak hal-hal negatif yang bisa mempengaruhi masalah biaya tersebut sehingga tidak bisa berjalan dengan baik tentang pekerjaan kita. Ya, berikutnya dalam kegiatan pengendalian biaya agar hasil pelaksanaan dapat diperoleh secara efisien, berdaya guna, efektif, tepat guna, maka perlu dilakukan fungsi pengawasan. Ya, tentunya kalian pahami bahwa untuk memperoleh hasil yang efisien atau yang efektif tentunya perlu dilakukan fungsi pengawasan, yaitu mengenai masalah pengawasan biaya tadi. Pengawasan secara langsung. Pengawasan bukan hanya sekedar untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ya, masalah keuangan atau biaya tentunya pengawasannya itu bukan untuk sekedar mencegah atau memperbaiki kesalahan penyimpangan, tetapi harus sesuai apa yang telah kita rencanakan, bisa tercapai dengan bagus, sehingga perlu adanya pengawasan keuangan tersebut. Berikutnya, pengawasan menitik beratkan dalam mencari kebenaran agar pekerjaan dapat dilaksanakan sehingga mencapai tujuan yang direncanakan. Ya. Di dalam pengawasan pekerjaan tentunya dipusatkan atau menitik beratkan di dalam mencari suatu kebenaran agar pekerjaan tersebut bisa kita laksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah kita sepakati, yang telah kita rencanakan pada awal perencanaan di dalam satu tim proyek atau dalam satu tim organisasi di dalam pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan yang kita rencanakan. Berikut pengawasan menurut salah seorang Jowo Wirono pada tahun 1996. Ya, sesuai dengan pengawasan menurut seorang ini yaitu Jowo Wirono, itu merupakan suatu proses yang dibentuk oleh 3 langkah yang bersifat universal, yaitu pertama, mengukur hasil pekerjaan. Ya, tentunya sangat perlu dalam pengawasan, yaitu kita harus melihat berapa persen sudah pekerjaan berjalan, berapa hasil pekerjaan, mengukur hasil pekerjaan. Kalau dalam pekerjaan kita sebagai seorang teknik, tentunya kita berbicara masalah persennya, sudah berapa persen pekerjaannya, untuk bisa mengetahui masalah proses terbentuknya 3 langkah yang bersifat universal. Berikut yang kedua, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan jika ada kesalahan. Ya, pada saat mengetahui sampai di mana pekerjaan tersebut atau sudah berapa persen, tentunya kita bisa membandingkan hasil pekerjaan yang bagaimana
apakah sudah sesuai dengan standar dan sudah memastikan jika ada suatu kesalahan yang perlu kita perbaiki. Karena tentunya kalau ada kesalahan sebelum 100%, tentunya kita harus paham bahwa pekerjaan tersebut belum memenuhi syarat, berarti kita harus perbaiki, ya kan? Ya. Kemudian perhatikan mengenai yang ketiga, mengoreksi penyimpangan yang tidak diketahui melalui tindakan perbaikan. Ya, cara mengoreksi tentunya sangat perlu untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak diketahui melalui tindakan perbaikan. Harus dikoreksi supaya mana yang bisa salah itu yang kita harus perbaiki, dikoreksi. Berikut kita lanjut. Faktor penguasaan lapangan. Ya, faktor penguasaan lapangan berarti seorang lapangan, bagian lapangan yang bisa mengetahui faktor pengawasan, bukan bagian kantor atau bukan bagian admin, tetapi yang mengetahui adalah faktornya adalah bagian pengawasan lapangan. Ada yang dikatakan bahwa bagian lapangan pada proyek tersebut. Itulah yang turun mengetahui tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan menurut salah seorang yang bernama Monica pada tahun 2013 adalah harus menjaga agar pelaksanaan proyek melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi yang telah disetujui bersama. Ya, di dalam pendapat seorang Monica pada tahun 2013 yang lalu, belum terlalu lama ada kesepakatan seperti ini di dalam faktor pengawasan bahwa pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi yang telah sudah disetujui bersama. Ya, tentunya pada awal perencanaan kita tentunya ada hal-hal yang harus kita sepakati bersama di dalam perencanaan tersebut, baik oleh seorang pengawasan, pelaksana, pengelola, dan lain-lain, sehingga pada waktu pemeriksaan itu tidak terlalu kaku di dalam pemeriksaan tersebut. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut, terlebih lagi masalah pengendalian biaya yang menjadi prioritas. Dalam pengendalian biaya ini tentunya salah satu faktor yang harus diprioritaskan yang penting dalam pelaksanaan proyek secara langsung guna mencegah terjadinya penyimpangan baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaksana. Iya, di dalam biaya ini tentunya kita harus prioritaskan hal yang penting dalam terjadinya suatu penyimpangan yang tidak diinginkan secara disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaksana. Karena namanya kita manusia biasa, tentunya sebagai seorang pelaksana tentunya ada kekeliruan menyangkut masalah pekerjaan yang kita laksanakan, terutama dalam keuangan. Jangan sampai ada penyimpangan yang tidak sesuai, ya tentunya hal tersebut tidak disengaja. Olehnya itu kita bisa kendalikan di dalam pengendalian hal tersebut. Kemudian berikutnya kita lanjut dengan harapan bahwa masalah-masalah yang timbul dalam pengendalian biaya dapat diketahui secara dini dan dapat membantu untuk mencapai jalan keluarnya. Pada harapan bahwa masalah-masalah yang timbul atau sering masalah-masalah yang timbul dalam proyek tersebut tentunya menyangkut masalah biaya lagi yang dapat diketahui secara dini dan dapat juga membantu mencari jalan keluarnya. Nah, tentunya pada saat terjadi hal-hal yang kita harapkan tidak sesuai, tentunya masalah-masalah yang kita dapatkan yang mana ada dalam suatu pekerjaan yang kita temui dalam pengendalian tentang biaya,
tentunya sangat banyak yang kita harus pahami bahwa kita dapat membantu untuk bisa mencari jalan keluarnya, sehingga kesalahpahaman atau ketidaknyamanan di dalam pekerjaan tersebut itu kita saling memahami semua, dan bisa juga kita perbaiki semaksimal mungkin bagaimana apabila kita mendapatkan suatu kekeliruan, baik dari bagian pengawasan, baik dari bagian pelaksana atau perencana dan pengelola, itu semuanya berkaitan satu sama yang lain. Kemudian kita lanjut, itu faktor pelaporan. Nah, inilah yang harus kita pahami mengenai masalah faktor pelaporan. Ya, di dalam hal tersebut, yaitu faktor pelaporan ini tentunya kalian sudah pahami, yaitu bagaimana tentang faktor pelaporan. Tentunya kalian mengetahui bahwa faktor pelaporan tersebut tentunya pelaporan tentang masalah pekerjaan atau pelaporan tentang apa yang kita dapatkan di lapangan, apa yang kita temui di dalam pekerjaan kita di lapangan. Tentunya kita harus laporkan kepada yang berwenang untuk bisa kita saling bekerja sama. Dalam faktor pelaporan, yaitu menurut salah seorang Jojo Wirono pada tahun 1996, pelaporan merupakan salah satu syarat terpenting untuk keberhasilan suatu pengendalian biaya proyek konstruksi. Iya, masalah pelaporan ini itu memang sangat berpengaruh dan salah satu syarat yang terpenting untuk keberhasilan kita di dalam pekerjaan kita, di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tentunya sangat perlu tentang masalah pelaporan. Jangan sampai misalkan kalian sudah menemukan salah satu masalah di lapangan atau kendala, tidak ada pelaporan, tentunya kalian tidak mau terbuka, tidak ada keterbukaan antara satu dengan yang lain, maka muncullah hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu keberhasilan kita semuanya tentang masalah pengendalian biaya proyek konstruksi tentunya mengalami masalah yang berat. Ya, sehingga laporan harus efektif dan mudah dipahami. Untuk itu perlu dibuat ringkasan laporan atau rincian laporan berdasarkan keadaan nyata. Kita membuat suatu laporan, tentunya kita harus pahami untuk dibuat sedemikian rupa sesuai dengan hasil kenyataan di lapangan, karena kita sebagai seorang pengawas tentunya dibuat laporan atau rincian yang berdasarkan keadaan yang nyata. Jangan mengarang atau jangan buat yang tidak betul. Karena kenapa? Apabila kita buat laporan yang tidak betul, tentunya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak berhasil. Oleh sebab itu, laporan lengkap belum sepenuhnya menjamin bahwa laporan tersebut dapat memberikan informasi secara efektif. Ya, dalam laporan tersebut, ya tentunya kita bisa mengetahui bahwa dapat memberikan informasi secara efektif. Apabila tidak sesuai dengan itu, berarti dalam laporan kita itu memang harus kita perbaiki seperti apa yang kita harapkan bersama. Lanjut, prinsip dasar pelaporan yang dapat memberikan informasi secara efektif yaitu pertama, selektivitas. Ya, selektivitas, bukan selebriti ya, selektivitas. Itu pemutusan perhatian pada operasi nyata. Ya, harus suatu pemutusan yang harus kita perhatikan
kepada operasi yang nyata supaya bisa bekerja semaksimal mungkin. Berikut penyimpangan atau yang kedua, penyimpangan. Pengendalian pelaksana perlu memperhatikan kemungkinan timbulnya penyimpangan. Ya, sering diulang-ulang yaitu masalah penyimpangan. Jangan sampai masalah keuangan menyimpang. Pengendalian pelaksanaan perlu memperhatikan kemungkinan timbulnya penyimpangan. Jangan sampai hal-hal dalam keuangan bisa menyimpang sesuai hal-hal yang negatif. Jangan sampai terjadi demikian. Yang ketiga, peramalan. Ya, memperhatikan masa silam untuk perencanaan masa yang akan datang. Dalam peramalan tentunya memperhatikan tentang masa silam yang kita rencanakan masa yang akan datang. Harus kita memperhatikan untuk hal-hal yang akan datang di dalam perencanaan tersebut. Kemudian bentuk dari laporan itu sendiri berbeda-beda. Ya, laporan ya saya kira laporan paham sekalian, ada yang tertulis dan ada yang lisan. Ya. Laporan tertulis, laporan lisan tentunya kalian pahami. Yaitu laporan lisan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya biasa ada kesepakatan kita dalam perencanaan proyek, ya tentunya laporan harus masuk sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Berarti kalau laporannya kita itu ditentukan, berarti proyek kita hanya dikasih waktu 3 bulan ya. Sebelum cukup 3 bulan itu harus kita laporkan secara lisan. Kemudian penyimpangan laporan secara langsung yaitu mengenai telepon, radio, dan faksmail. Ya kalau secara langsung ya kalian tahu langsung telepon aja atau WA atau Facebook atau telepon lewat radio atau berbagai macam media yang sudah disiapkan, apalagi saat sekarang itu zaman IT tentunya sudah serba bisa kalau secara lisan. Ya, kemudian dapat diikuti dengan peninjauan. Harus kita ikuti dengan peninjauan. Selama kita ada pelaporan langsung ya diikuti dengan peninjauan juga, jangan dibiarkan, harus ditinjau. Manfaat dapat segera diselesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan. Masalah-masalah yang kita harus selesaikan, di mana masalah tersebut yang biasa timbul di dalam pelaksanaan apabila kita biasa lengah atau kurang perhatian, ya sering muncul masalah-masalah yang biasa kita hadapi. Tetapi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tentunya kita harus waspada, perhatikan apa yang telah kita bicarakan bersama. Tentunya kita harus perhatikan supaya tidak timbul hal-hal yang demikian. Kemudian yang kedua, laporan tertulis. Laporan tertulis yaitu bagian A dilakukan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan proyek. Ya, apakah laporan tertulis mengenai surat menyurat, yaitu termasuk laporan tertulis. Laporan pengiriman gambar, yaitu pengiriman gambar pekerjaan tersebut itu laporan tertulis juga termasuk. Kemudian dilakukan dalam bentuk formulir lengkap dengan petunjuk pengisiannya. Ya, biasa ada juga laporan tertulis itu dilengkapi seperti cara pengisian formulir, yaitu nama lengkap, alamat, dan jenis pekerjaan, ya bentuknya apa dan lain-lain sebagainya, yaitu bentuk-bentuk pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan apa, misalkan pekerjaan apa, kemudian tipenya apa, tipenya yang kecil atau yang sedang atau yang besar, itu banyak hal yang kita mengisi formulir yang lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian yang kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, waktu laporan disesuaikan dengan timbul tentang tingkat keperluannya, laporan mingguan dan laporan bulanan. Ya, itu memang sangat perlu. Apakah juga kita perlu laporan harian
atau disesuaikan itu masalah laporan mingguan atau bulanan, itu tergantung kepada atasan kita laporan apa yang diinginkan, apakah harian, mingguan atau bulanan. Itu ada hal-hal yang mengatur kepala kita semua tentang bagian-bagian pelaporan. Kemudian faktor dan waktu pelaporan. Ya, faktor dan waktu pelaporan salah satu prinsip dasar pelaporan yang dapat memberikan informasi secara umpan balik. Ya, itu masalah prinsip dasar pelaporan, ya tentunya saling memberikan informasi secara umpan balik. Apa laporannya? Kalau laporan tertulis tentunya ada juga dibalas oleh orang yang kita tuju. Tetapi kalau secara langsung ya tentunya ada juga jawabannya di sana. Apakah lewat WA atau telepon langsung, ya semuanya itu memberikan informasi secara umpan balik. Harus diberikan informasi supaya kita tahu. Kemudian waktu umpan balik merupakan ketetapan waktu penerimaan informasi agar secepat mungkin dapat diambil tindakan perbaikannya. Masalah waktu umpan baliknya ya tentunya kita sudah sepakat memang apakah secara langsung kemarin atau tertulis. Ya kalau secara tulis ya tentunya sudah disampaikan di situ bahwa kami tunggu informasi selanjutnya secepat mungkin, yaitu atau secepatnya diberikan informasi ya dengan cara yang sopan, atau harap diberikan balasan secepatnya, kami tunggu dalam waktu 1 hari misalkan, dan lain-lain sebagainya. Kalau waktu tulis lisan tentunya disampaikan bahwa dalam telepon mengatakan bahwa tolong dibalas secara cepat. Apa kira-kira jawaban? Ya tentunya, oh iya Pak, tentunya kami pikirkan dulu, sebentar kami telepon balik, atau sebentar kami posting di Facebook misalkan, atau sebentar kami balas apakah lewat WhatsApp atau email dan lain sebagainya. Kita lihatlah apa dia punya jawaban kalau secara lisan atau tertulis. Anda kan paham tentang umpan balik atau jawaban seseorang yang diberikan informasi baik secara lisan maupun tertulis. Oke, ya kita lanjut. Menurut seseorang yang bernama Monica, yaitu pada tahun 2013, evaluasi pemeriksaan dibuat dalam jangka waktu yang singkat dan jangan sampai berlarut-larut, karena hasil dari pelaporan ini harus segera dapat diketahui untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya, jadi jangan terlalu berlarut-larut apabila kita memberikan suatu waktu yang jangka yang sudah ditentukan. Jangan sampai kelemahan, jangan sampai terlalu berlarut-larut orang menunggu. Jadi segera mungkin kita harus menentukan langkah selanjutnya. Kira-kira apa yang kita ambil untuk jalan yang terbaik dalam pekerjaan tersebut, sehingga orang jangan jenuh untuk menunggu hasilnya dari kita. Begitupun juga hasil yang dari sebaliknya. Nah, kemudian pelaporan yang dilakukan sedini mungkin dapat mengurangi kesulitan yang terjadi saat mengendalikan biaya, sehingga dapat terkendali dengan lebih baik karena kesalahan yang terjadi telah dapat diketahui secara lebih dini sehingga dapat selesai lebih cepat pula. Iya, masalah pelaporan yang harus kita lakukan secepatnya ya tentunya bisa juga mengatasi kesulitan yang ada, mengatasi masalah pengendalian biaya apabila kita mengalami hal-hal yang tidak bagus dalam keuangan atau penyimpangan yang tidak benar. Tentunya bisa terkendali semuanya apabila secepatnya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu kita bisa laporkan, yang bisa diketahui secepatnya, berarti secepatnya pula bisa diselesaikan secara baik, secara bersama. Sekian materi kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya dalam sistem blog
Ya, besok lagi kita lanjutkan. Selamat sore semuanya, salam sehat. Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Amin.